Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Saskia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2006754 dari program studi keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat, yang berjudul Kearifan Lokal dalam Pengobatan Diabetes Mellitus Menggunakan Ekstrak Daun Kelor. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh ekstrak daun kelor terhadap penderita diabetes mellitus. Sejak dahulu, daun kelor telah digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang dalam pengobatan tradisional, terutama pada penyakit diabetes mellitus yang memiliki efek antidiabetes dan antioksidan yang menjanjikan. Diabetes mellitus terjadi di mana keadaan tubuh yang mengakibatkan kadar gula darah terlalu tinggi. Dari pemberian air rebusan daun kelor ini, terdapat perubahan yaitu penurunan kadar glukosa darah menjadi normal, dan daun kelor dapat dijadikan sebagai insulin alami untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus. Permasalahan penyakit diabetes di negara berkembang sangat meningkat dengan peningkatan jumlah pasien diabetes pada kelompok usia yang lebih muda, terutama di negara Indonesia yang mempunyai presentasi paling tinggi penderita diabetes mellitus. Bahayanya, penderita penyakit ini selalu naik tiap tahun. Apalagi diabetes jadi pemicu penyakit yang beresiko serta mematikan keenam di seluruh dunia. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana tingkatan kadar gula darah atau glukosa melebihi keadaan wajar yang diakibatkan karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau sel-sel tubuh tidak merespons secara baik insulin yang diproduksi. Maka, untuk menjaga kadar gula darah di ambang normal dan agar kondisi tetap stabil, kita dapat konsumsi obat tradisional yang banyak ditemui di Aceh, yaitu daun kelor atau Moringa oleifera. Daun kelor telah digunakan oleh masyarakat seluruh dunia sebagai obat, sering disebut sebagai obat mujarab dan juga pohon ajaib, karena memiliki banyak manfaat dan nutrisi yang tinggi. Sering digunakan dalam tindakan farmakologis dan pengobatan tradisional terutama pada penyakit diabetes mellitus. Kandungan pada daun kelor terdapat efek antidiabetes dan antioksidan yang menjanjikan. Selain itu, terdapat zat nutrisi berupa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, asam askorbat, dan daun kelor juga kaya akan mineral seperti kalsium, kalium, seng, magnesium, besi, dan juga tembaga. Penyebab diabetes mellitus dipicu oleh beberapa faktor seperti pertama, faktor genetik. Ketika kita memiliki anggota yang mempunyai penyakit diabetes mellitus, itu dapat menurun. Yang kedua, faktor kesehatan. Terdapat autoantibodi atau sistem imun yang merusak sel penghasil insulin disebabkan karena glukosa dalam darah yang memupuk akibat tidak bisa diserap sel tubuh dengan baik. Dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Selain itu, pola makan yang tidak sehat, dan juga mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, terdapat faktor lingkungan. Ketika kita berpergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator dan lingkungan yang terdapat banyak virus yang dapat menginfeksi, itu juga dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Metode penelitian. Metode yang peneliti gunakan dalam artikel jurnal ini menggunakan teknik mempelajari literatur melalui media cetak dan elektronika. Pengumpulan data diperoleh dari berita dan artikel-artikel jurnal online. Hal ini dilakukan secara manual atau online. Peneliti melakukan pencarian melalui media internet atau sumber bacaan. Temuan penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam pemberian air rebusan daun kelor pada penderita diabetes mellitus selama 4 hari, yakni menunjukkan potensi menurunkan kadar gula dalam darah. Dari hari pertama hingga hari kedua tidak terdapat perubahan dan angkanya masih konsisten. Namun, ketika pada hari keempat,
sebelum diberikan air rebusan daun kelor kepada penderita diabetes mellitus yang awal mulanya kadar gula darah tinggi mengalami penurunan selama mengonsumsi air rebusan daun kelor. Hal ini menunjukkan bahwa daun kelor sangat efektif dalam penurunan kadar gula dalam darah. Pembahasan. Terjadi penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus disebabkan karena adanya zat atau senyawa aktif, terdapat kandungan antioksidan yang mempengaruhi penurunan kandungan glukosa darah yang terdapat pada ekstrak daun kelor. Daun kelor dinyatakan sebagai agen pencegah penyakit diabetes, namun tidak dapat menyembuhkan secara signifikan. Jadi, hanya bisa digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah saja, tidak sampai sembuh total. Pengobatan diabetes dengan daun kelor ini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, sehingga sudah menjadi budaya dari beberapa masyarakat Indonesia. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik dan dibiarkan, bisa membahayakan nyawa penderita dan meningkatnya risiko muncul berbagai penyakit komplikasi seperti jantung, stroke, gagal ginjal kronis, luka pada kaki yang sulit sembuh, dan sebagainya. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa daun kelor disebut sebagai obat mujarab karena daun kelor memiliki kandungan yang tinggi dan manfaat yang luar biasa. Daun kelor juga memegang peranan yang sangat penting dalam obat, nutrisi, dan sifat antidiabetik. Hal ini membuktikan bahwa daun kelor dapat menurunkan kadar gula dalam darah menjadi normal dan dapat mencegah komplikasi. Namun, daun kelor tidak menghasilkan efek signifikan. Artinya, daun kelor pada penyakit diabetes hanya bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah menjadi normal, tetapi tidak untuk menyembuhkan secara total. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.